Halo semuanya, asisten Bang Keon di sini, dan ini adalah alur film Kimochi. Selamat datang kembali para pecinta film fantasi, sabun kamar mandi. Pada episode kali ini aku akan membahas sebuah film pemersatu rakyat, khususnya dari negeri Sakura. Berhubung Bang Keon masih serak suaranya, dikarenakan Bang Keon terlalu banyak menyedot donat bolong milik tante kemarin. Jadi, pada kesempatan kali ini aku yang jadi pemandu acaranya. Film ini dibintangi oleh tante-tante imut menggemaskan layaknya seorang Boa Hancock. Berkisah tentang seorang ibu rumah tangga, yang ditinggal suaminya untuk perjalanan dinas dan dia pun dikobel-kobel oleh pamannya selama 3 hari. Kira-kira, begitulah ceritanya. Untuk kode rahasia Mimin udah siapkan di akhir video, dengan efek kedip-kedip. Oh ya, sebelum masuk ke video siapkan dulu minyak lintah, paku payung, soda api. Kalau sudah, lihat kiri kanan, pastikan suasana sepi, gunakan speaker, matikan lampu dan intro pun kita mulai. Nggak pacaran, lebih baik kita piara janda. Gani! アデガン ED スポンサリオレデーダックガタルアンドテハルクシカ. Film akan berfokus pada sebuah rumah. Rumah ini adalah rumah yang sering digunakan untuk pembuatan film genjot-menggenjot. Bagi yang tahu komplek rumah ini, bisa beritahu Mimin di komentar. Lah kenapa malah jadi ngomongin rumah ya? Hahaha. Kita kembali ke film. Terlihat ada seorang pria paruh baya, yang baru pulang dari panti pijat. Maksud Mimin dia baru tiba dari kampung. Dan pria ini telah sampai di rumah keponakannya yang ada di kota. Karena rumah itu terlihat sepi, si pria menelpon keponakannya untuk memesan kaset mantap-mantap. Salah lagi, maksud Mimin dia menelpon keponakannya itu untuk menanyakan bahwa, apakah dia sedang di rumah. Scene berpindah lagi ke dalam sebuah rumah, di mana ada nona cantik yang sedang memainkan alat sedot menyedot. Pasti para senior sudah tidak asing lagi dengan alat sedot ini. Maksud Mimin dengan nona yang satu ini. Ya, beliau bernama Yua Mikami. Ketika Yua sedang memainkan alat sedot otomatis, tiba-tiba dia mendengar bel dari dalam rumahnya. Terlihat dari luar rumah ada seorang tukang pijat, padahal dia tidak memesan tukang pijat keliling. Lalu, dia menerima telepon dari suaminya, yang mana si suami mengatakan bahwa, di luar ada seorang pria nakal yang terkurung sehingga dia tidak bisa masuk ke rumah. Dasar bocah durhaka. Si istri yang merasa takut, karena didatangi oleh makhluk astral yang mencurigakan. Dia pun tidak berani membuka pintu, tapi, suaminya meyakinkan dirinya supaya cepat membuka pintu karena pamannya itu sudah kebelet pengen pipis. Lalu, si paman kembali menelpon Seiji yang lagi ada di kantor supaya cepat pulang ke rumah. Karena merasa kesal, si paman berulang kali memencet bel rumah itu. Yua tetap tidak membukakan pintu, karena dia takut dengan orang asing yang tidak dia kenal. Dan orang itu bukan seorang abang paket. 8 jam kemudian, Seiji pulang dari kantornya dan terlihat mereka berdua sedang mengobrol di meja makan. Kemudian, Yua langsung membuatkan minuman untuk mereka berdua. Seiji dan pamannya mengobrol tentang perjalanan pamannya itu dan tentang kesibukan Seiji di kantor sehingga dia telat pulang ke rumah. Paman ini kita sebut saja Lektarjo. Lektarjo mengatakan kepada Seiji bahwa, jika saja sejam lagi dia telat pulang kerja mungkin saja dia sudah pipis di celana. Lalu, Lektarjo bilang kalau dirinya lupa mengunjungi pesta pernikahan mereka. Jadi, wajar jika Yua tidak mengenal dirinya. Dan dia pun meminta maaf kepada mereka berdua. Scene berpindah lagi ke dalam sebuah kamar, di mana Yua sedang menyisir rambutnya dan ia sedang mengobrol dengan Seiji. Seiji berkata kepada Yua, kalau besok dia akan dinas keluar kota untuk beberapa hari. Yua yang merasa kesepian karena ditinggal Seiji pun cemberut. Yua berkata, di sana Seiji tidak boleh selingkuh dan harus sering menelpon dirinya. Terus dia bilang lagi kepada Seiji jika ia takut tinggal bersama Lektarjo si muka mesum tersebut.
Seiji pun berkata kepada istrinya, kalau dia akan baik-baik saja. Karena Lectarjo itu adalah siluman yang baik hati. Dan tanpa mereka sadari ternyata, percakapan mereka ini didengar oleh Lectarjo. Kemudian, Lectarjo yang merasa dendam kepada Yua, ia pun mengatur siasat licik. Lalu, Seiji pun menyuruh Yua untuk segera tidur dan tidak usah mempermasalahkan hal tersebut. Keesokan harinya, ketika Seiji hendak berangkat kerja, tiba-tiba Lectarjo bilang kalau ia pun akan pergi ke rumah temannya untuk memijat, sekalian berkunjung ke rumah teman lama. Mendengar hal ini, Yua pun merasa senang dikarenakan dia tidak tinggal bersama serigala berbulu lebat ini. Dan mereka berdua pun berangkat. Scene berpindah lagi ke sebuah ruang makan, dan terlihat, di sana Yua sedang menelpon temannya, sambil minum limun longgar jati. Ketika dia sedang asik bergibah ria, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara bel. Anjir, ini film Jav apa film horor sih? Kemudian dia langsung membuka pintu rumahnya itu. Lah, ini kok tiba-tiba buka pintu rumah? Mungkin ini efek limun longgar jati atau dia sudah diberi aba-aba oleh sang sutradara. Okelah, lanjut. Ketika pintu dibuka, betapa terkejutnya Yua karena orang itu adalah Lectarjo. Kemudian, Lectarjo terlihat seperti orang yang sedang buru-buru. Lalu, Lectarjo bilang pada Yua kalau minyak lintahnya ketinggalan di rumah. Lectarjo bilang pada Yua bahwa dia salah mengoleskan minyak ke temannya dan ternyata yang dioles adalah minyak rem. Hahaha, Yua langsung heran dengan tingkah pamannya yang tolol itu. Ketika Yua lagi membereskan minuman, datanglah Lectarjo memberitahukan kepada Yua, kalau ia sudah menemukan minyak pembangkit tiang listrik. Minyak itu adalah resep turun-temurun yang sudah ada sejak ratusan tahun silam. Gila nih Lectarjo. Habis nyopet di mana dia minyak itu? Lalu, Lectarjo melihat ada botol limun longgar jati di atas meja. Dia pun mengatakan, kalau dia agak sedikit lelah. Karena rumah temannya itu sangatlah jauh. Kemudian dia mengajak Yua untuk ngobrol sejenak, sambil mengajari Yua bagaimana cara terbaik untuk minum limun. Modus Sitarjo. Setelah melihat botol itu dengan teliti, ternyata itu bukanlah botol limun, melainkan botol minuman datang bulan. Lectarjo menaruh serbuk micin ke dalam minuman Yua, yang membuat Yua pusing nyut-nyutan. Lalu, Yua pun terlelap. Mengetahui bahwa modusnya berhasil, Lectarjo pun menunggu aba-aba dari sutradara dikarenakan mereka sedang menyiapkan lighting. Dan adegan pun dimulai. Malam harinya, setelah Lectarjo pulang mengamplas gunung temannya tadi, Lectarjo pun langsung mengajak Yua untuk menyikat mulut bawah. Mungkin ini maksud pepatah, tak ada stik getar, sikat getar pun jadi. Lalu, Lectarjo pun menjelajahi seluruh pesona alam milik Mbak Yua. Yang membuat Mimin undur diri dulu ke kamar mandi. Keesokan paginya, Yua terbangun dari pertempuran semalam. Lalu, ia berniat untuk menelpon Seiji dan ia memberitahukan kalau Lectarjo telah merawatnya dengan baik, seperti anak sendiri. Dan Seiji tidak usah khawatir dengan dirinya. Mengetahui Yua sedang menelpon Seiji, Lectarjo langsung mengambil HP milik Yua dan mematikannya. Kemudian, Lectarjo pun melancarkan aksinya dengan menutup mulut bawah Yua dengan mulutnya. Ritual ajaib-ajaib pun terjadi. Sore harinya, giliran Yua yang memberi serangan balasan dengan menyedot belut listrik milik Lectarjo. Mimin lupa, ini sudah adegan keberapa ya? Yang tahu bisa tulis di komentar. Nanti Mimin kasih tiket belajar mantap-mantap ke Universitas Columbia. Lalu scene berpindah lagi ke malam hari. Seiji yang merasa kangen, ia pun menelpon Yua. Mereka pun mengobrol panjang lebar, dari A sampai A lagi. Di saat yang bersamaan Yua ditemani oleh Lectarjo, yang sedang menyodok kantong kulit milik Yua. Mimin jadi sakne, mana sabun udah habis. Yang ada tinggal minyak rem. Setelah adegan tadi, keesokan harinya Yua jadi ketagihan belut listrik milik Lectarjo. Dan terjadi beberapa kali baku hantam antar mereka berdua.
Setelah 3 hari menyelesaikan tugas kantor, akhirnya, Seiji pun pulang ke rumah orang tuanya. Salah lagi, Mimin jadi gak fokus. Karena merasa capek, kemudian Seiji langsung mandi. Dan tiba-tiba si kampret Tarjo datang lagi, dengan alasan ingin menancapkan salam perpisahan. Dan film ini pun selesai. Film yang sangat menginspirasi kita semua. Mimin berharap semoga cita-cita kalian seperti Lek Tarjo, tapi itu cuma khayalan. Oke lah, cuma segitu aja cerita hari ini. Kalau kalian suka bisa like, kalau tidak suka bisa dislike. Oh ya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng biar kita bisa bahas cerita lagi di next episode. Buat yang mau request bisa tinggalkan jejak di komentar. Caranya, #RekBangkeon. Kalau ada yang belum tersampaikan mohon dimaklumi. Setelah ini, Mimin mau ke rumah Mbak Iwa, mau ambil minyak lintahnya Lek Tarjo. Mimin undur diri dulu, bye-bye.